Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar soleh-soleha Ustazah? Semoga kita semua berada dalam keadaan sehat walafiat serta dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, amin ya Rabbal 'Alamin. Pada pembelajaran sebelumnya, kita sudah belajar tentang penjumlahan pecahan. Ustazah harap antum semua sudah paham tentang menjumlahkan pecahan. Nah, akan sangat mudah bagi antum untuk mengurangkan pecahan. Yang pertama, kita akan coba mengurangkan pecahan yang sama penyebutnya. Contohnya, 5/6 dikurang 2/6. Hasilnya, 5 dikurang 2/6. Hasilnya, 3/6. Kita sederhanakan, dapat hasilnya nanti 1/2. Nah, yang kedua, kita akan mengurangkan pecahan yang memiliki penyebut yang berbeda. Coba kita lihat contoh di samping. 1/4 dikurang dengan 1/5. Penyebutnya 4 dan 5. Untuk menyamakan penyebutnya, kita cari KPK dari 4 dan 5. KPK dari 4 dan 5 adalah 20. Jadi, 20 dibagi 4 dikalikan dengan 1, hasilnya 5. 20 dibagi 5 dikalikan dengan 1, hasilnya 4. Jadi, 5 dikurang 4, hasilnya 1/20. Hasilnya 1/20. Selanjutnya, kita akan mengurangkan pecahan campuran dengan pecahan biasa. Bagaimana caranya? Berarti kita harus samakan dulu bentuk pecahannya. Pecahan campuran akan kita ubah dulu menjadi pecahan biasa. Jika keduanya sudah menjadi pecahan biasa, maka dapat kita kurangkan. Coba kita lihat contoh di samping. 3/1/2 adalah pecahan campuran. Kita kurangkan dengan 4/3. Sama dengan, berarti kita ubah dulu pecahan campurannya menjadi pecahan biasa. Hasilnya 2 dikali 3 ditambah 1/2. Hasilnya 7/2. Kita kurangkan dengan 4/3. Coba kita lihat, apakah penyebutnya sudah sama? 2 dan 3 belum sama. Berarti kita cari dulu penyebutnya yang sama. Dengan cara mencari KPK. KPK dari 2 dan 3 adalah 6. Jadi, 6 dibagi 2 dikali 7, hasilnya 21. Dikurang dengan 6, kita bagi dengan 3, kemudian kita kali dengan 4, hasilnya 8. Hasilnya 21 dikurang 8, dapat 13/6. Kita sederhanakan lagi, dapat 21/6. Selanjutnya, kita akan mengurangkan dua pecahan campuran. Berarti keduanya harus kita ubah dulu ke bentuk pecahan biasa. Coba kita lihat contoh di samping. 2/5 kita kurang dengan 1/2/3. Jadi, kedua-duanya harus kita ubah dulu menjadi pecahan biasa. 5 dikali 2 ditambah 2, hasilnya 12/5. Dikurang dengan 3 dikali 1 ditambah 2. Dapatnya 5/3. Coba kita lihat, apakah penyebutnya sudah sama? Jika belum, kita cari KPK dari 5 dan 3. KPK dari 5 dan 3 adalah 15. Jadi, 15 kita bagi dengan 5, dapat 3. Kita kali dengan 12, dapat 36. Dikurang 15, kita bagi 3, kita kali dengan 5. Dapatnya 25. Hasilnya 36 dikurang 25, dapat 11/15. Nah, sekarang kita masuk mengurangkan pecahan biasa dengan persen. Bagaimana caranya? Coba kita lihat contoh di samping. 3/5 kita kurang dengan 50%. Berarti kita harus ubah dulu bentuk persen menjadi pecahan biasa. 3/5 dikurang 50/100. Kita lihat penyebutnya. Apakah kedua penyebutnya sudah sama? Jika belum, kita cari KPK dari kedua bilangannya. KPK dari 5 dan 100 adalah 100.
Jadi 100 kita bagi dengan 5 dapatnya 20. Kita kali 3 dapat 60. Kita kurang dengan 100 dibagi 100 dapatnya 1. Kita kali 50 dapat 50. Jadi 60 dikurang dengan 50 dapat 10 per 100. Kita sederhanakan lagi, dapat hasil akhirnya 1 per 10. Sebelumnya kita mengurangkan pecahan biasa dengan persen. Sekarang kita akan mengurangkan pecahan campuran dengan bentuk persen. Coba kita lihat contoh di samping. 1, 2 per 4 kita kurang 75%. Jadi keduanya harus kita ubah dulu dalam bentuk pecahan biasa. 1, 2 per 4 kita ubah jadi pecahan biasa. Dapatnya 4 kita kali dengan 1 ditambah 2 dapat 6 per 4. Kita kurang dengan 75 per 100. Sama dengan, kita cari dulu KPK dari kedua bilangan. KPK dari 4 dan 100 adalah 100. 100 kita bagi dengan 4 dapat 25. Kita kali dengan pembilangnya dikali 6. Dapat 150. Kita kurang dengan 100. Kita bagi 100 dapat 1 dikali 75. Dapat 75. Jadi 150 kita kurang 75 dapat 75 per 100. Kita sederhanakan lagi, dapat hasilnya 3 per 4. Nah, sekarang kita masuk mengurangkan pecahan biasa dengan desimal. Coba kita lihat contoh di samping. 4 per 2 kita kurang 1,5. Berarti bentuk desimal harus kita ubah ke dalam bentuk pecahan biasa. Jika keduanya sudah menjadi pecahan biasa, baru dapat kita kurangkan. 4 per 2 dikurang 1,5. Kita ubah dulu dalam bentuk pecahan biasa. Coba lihat, berapa angka di belakang koma? 1 angka, berarti kita buat per 10. 1,5 kita ubah jadi pecahan biasa, dapatnya 15 per 10. Kemudian kita samakan lagi penyebutnya. KPK dari 2 dan 10 adalah 10. 10 kita bagi dengan 2, dapat 5, kita kali dengan 4, sama dengan 20. Kemudian kita kurangkan dengan 10 dibagi 10, dapat 1, kita kalikan dengan 15, dapat hasilnya 15. Jadi 20 dikurang 15 dapat 5 per 10. Kita sederhanakan lagi, dapat hasil akhirnya 1 per 2. Nah, yang terakhir kita akan membahas tentang pengurangan pecahan campuran dengan desimal. Untuk lebih pahamnya, kita lihat contoh di samping. 21 per 5 kita kurang 0,7. Jadi, kedua-duanya harus kita ubah dulu ke dalam bentuk pecahan biasa. 21 per 5 kita ubah dalam bentuk pecahan biasa, dapatnya 5 dikali 2 ditambah 1 dapat 11 per 5. Kita kurang 0,7 kita ubah jadi pecahan biasa, dapatnya 7 per 10. Kita samakan penyebutnya. KPK dari 5 dan 10 adalah 10. Jadi 10 kita bagi 5, kita kali 11 dapat 22. Kita kurang 10 dibagi 10, kita kali 7 dapat 7. Jadi 22 kita kurangkan 7 dapat 15 per 10. Kita sederhanakan, dapat hasilnya 1,5 per 10. Nah, itulah pembelajaran kita hari ini. Sekian video dari Ustazah. Ustazah sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.